Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sawitri Amanda dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas bahasa Indonesia dengan materi karya tulis ilmiah. Di sini saya dan teman-teman saya, Fatul Azim, Jose Mariano, Nindi Angelita, saya sendiri dan Fadila Repaningsi akan mempresentasikan karya tulis ilmiah. Berikut videonya. Saya akan menjelaskan materi tentang kutipan. Kutipan merupakan salinan pendapat dari seorang ahli dalam bentuk kalimat ataupun paragraf. Salinan pendapat tersebut bisa diambil dari buku, jurnal ilmiah, maupun artikel di media massa. Kutipan berfungsi untuk menguatkan atau menegaskan pendapat penulis sebagai bukti keilmiahan tulisan sekaligus kejujuran penulis dalam menggunakan sumber penulisan. Penulisan karya ilmiah dianjurkan melakukan kutipan sebagai bukti keilmiahan karya tulis. Teknik pengutipan karya ilmiah dibagi menjadi dua jenis, yakni teknik kutipan secara langsung dan pengutipan secara tidak langsung. A. Kutipan langsung, yaitu kutipan yang sama dengan sumber yang dikutipnya. Proses pengutipan tidak melakukan pengubahan seperti menambah ataupun mengurangi pernyataan narasumber. Pengutipan secara langsung itu dapat dilakukan dengan dua teknik, yakni 1. Pengutipan langsung yang kurang dari 5 baris. Pengutipan yang kurang dari 5 baris ditulis menyatu dengan paragraf. Penulisan ukuran huruf, jenis huruf, dan jarak penulisan mengikuti paragraf yang diikutinya. 2. Pengutipan langsung yang lebih dari 5 baris. Pengutipan secara langsung yang lebih dari 5 baris ditulis dengan paragraf sendiri. Jarak penulisan dibuat 1 spasi batas tepi kanan dan kiri. Kutipan dibuat masuk ke dalam sebanyak 5 spasi. Ukuran huruf dan jenis huruf mengikuti pedoman penulisannya. B. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung yaitu menyadar dari sumber asli dengan menuliskannya sendiri menggunakan pemahaman sendiri. Penulisannya diintegrasikan ke dalam teks tanpa mengubah ide penulis yang diikutinya. Kutipan tidak langsung juga disertai catatan kaki atau data pustaka. Pencantuman data pustaka bisa diletakkan di awal ataupun di akhir kutipan. Cara membuat kutipan tidak langsung bisa melalui dua cara. Cara pertama, pengutipan dengan cara meringkas dari sumber asli. Kedua, pengutipan dengan cara membuat ikhtisar. Pengutipan dengan cara meringkas yaitu memangkas sumber asli dengan tujuan untuk mengembangkan ekspresi penulisan. Selain itu, pengutipan dengan cara ini lebih menghemat kata dan juga memudahkan pemahaman penulis terhadap materi dari sumber kutipan. Cara ini dapat ditempuh dengan membaca secara cermat sumber rujukan. Kemudian informasi diringkas dan diproduksi sendiri berdasarkan pemahaman sendiri. Setelah itu menyusun ringkasan dengan mempertahankan keaslian naskah. Hal itu dilakukan agar kutipan tidak mengubah substansi naskah yang dikutipnya. Pengutipan dengan cara membuat ikhtisar yaitu menyajikan informasi dari sumber kutipan dengan meringkas menggunakan pemahaman sendiri. Naskah yang dikutip dari sumber dijadikan dalam bentuk meringkas dan tidak menyajikan dalam naskah yang utuh. Pengutipan langsung pada inti bahasan yang terkait dengan masalah yang hendak diselesaikan. Karena tidak menyajikan secara utuh, ikhtisar membutuhkan ilustrasi untuk dapat menjelaskan persoalan secara utuh. Di sini saya akan membacakan materi data pustaka. Data pustaka yaitu informasi sumber kutipan yang diletakkan bersama kutipan. Penulisan data pustaka bertujuan untuk menandai naskah kutipan. Selain itu juga berfungsi untuk memudahkan pembaca mengetahui sumber asli kutipan. Penulisan data pustaka dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu narasumber, tahun halaman, kutipan. Contohnya, kutipan Pradiwijojo 2003 halaman 2 memperkenalkan psikolinguistik sebagai ilmu hibrida merupakan pengertian lain dari perpaduan. Psikolinguistik merupakan gabungan antara dua ilmu psikologi dan linguistik. Kedua yaitu kutipan, narasumber, tahun, halaman. Contohnya yaitu psikolinguistik merupakan gabungan antara dua ilmu psikologi dan linguistik. Pradiwijojo 2003 halaman 2.
Yang ketiga yaitu narasumber kutipan, tahun, halaman. Brawijaya memperkenalkan psikolinguistik sebagai ilmu hibda. Hibda merupakan pengertian lain dari perpaduan psikolinguistik, merupakan gabungan antara dua ilmu, psikologi dan linguistik. 2003 halaman 2. Berikutnya adalah materi catatan kaki. Catatan kaki yaitu keterangan tambahan pada kutipan atau informasi penting dalam karya tulis yang ditempatkan pada bagian bawah halaman karya tulis yang bersangkutan. Catatan kaki yang juga sering disebut dengan footnote ini juga dapat berupa rujukan bahan penulisan yang dijadikan sumber kutipan dan dapat pula berupa keterangan tambahan. Penulisan catatan kaki yang berupa rujukan dapat dilakukan dengan cara berikut. Pertama, nama narasumber ditulis secara urut, contohnya Benny Hodro Hood. Kedua, nama narasumber boleh ditulis lengkap dengan gelar akademiknya, contohnya Profesor Dr. Benny Hodero Hood. Ketiga, judul sumber kutipan dicetak miring tanpa diikuti koma. 4. Nama penerbit dan angka tahun diapit tanda kurung dan diikuti koma. Dan kelima, nomor halaman dapat disingkat halaman atau H saja. Angka nomor halaman diakhiri dengan titik. IBID singkatan akronim dari Ibidium yang berarti tempat yang sama di atasnya. Contohnya, Dr. Nyatanu Nyatu, sejarah kondangan dalam sejarah Silaturahmi Nusantara, Jakarta, Abdi Pustaka 2010 halaman 15 sampai 27. IBID halaman 137. Kedua, objek yaitu akronim dari opera citato yang berarti dalam karya yang telah disebutkan merujuk buku sumber yang telah disebutkan dan diselingi sumber lain. Contohnya, Profesor Dr. Hasan Basri MA, Peninggalan Portugis dalam Budaya Betawi, Jakarta, Komunitas Baca 2010 halaman 15 sampai 27. Effendi Badrudin, Sejarahnya Sejarah, Jakarta, Talang Jaya halaman 45. Basri Objek halaman 51. Badrudin Objek halaman 105. Yang ketiga adalah Lokcit, merupakan akronim dari Loko Citato yang berarti di tempat yang disebutkan merujuk sumber data pustaka yang sama yang telah diselingi sumber lain. Contohnya, Profesor Dr. Hasan Basri MA, Peninggalan Portugis dalam Budaya Betawi, Jakarta, Komunitas Baca 2010 halaman 15 sampai 27. Effendi Badrudin, Sejarahnya Jakarta, Talang Jaya halaman 45. Basri Lokcit Badrudin. Lokcit. Baiklah, melanjutkan dari anggota sebelumnya. Selanjutnya di sini saya akan membawakan materi tentang daftar pustaka. Daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar yang berisi referensi atau sumber-sumber yang digunakan dalam sebuah karya tulis seperti buku, jurnal, artikel, situs web, atau sumber lainnya. Daftar pustaka biasanya ditempatkan di akhir karya tulis dan memberikan informasi yang lengkap tentang sumber-sumber yang digunakan untuk mendukung argumen atau klaim yang dibuat dalam karya tersebut. Berikut adalah beberapa contoh yang mungkin tercantum dalam karya pustaka. Terbagi menjadi 6, yaitu buku. Di dalamnya adalah nama penulis, judul buku, penerbit, dan tahun terbit. Contoh, The Psychology of Money, penulis Fathul Azim 2010. Poin kedua ada jurnal. Di dalamnya ada penulis, judul artikel, nama jurnal, volume, nomor jurnal, halaman, dan tahun terbit. Contoh, Sarah, halaman 23, poin 23 dan 24. Poin ketiga ada artikel dalam buku. Di dalamnya terdapat nama penulis artikel, judul artikel, nama editor buku, judul buku, penerbit, halaman, dan tahun terbit. Contohnya ialah Ben David 2007 The Role of the Education.
Poin keempat ada situs web. Di dalamnya terdapat nama penulis, judul artikel, atau halaman web, URL, dan tanggal akses. Contoh penulisan ialah https://kompas.com. Di poin kelima ada sumber elektronik. Terdapat nama penulis, judul artikel, atau dokumen, situs web, URL, dan tanggal akses. Contoh, World Health Organization 2023. Di poin ke-6 ada sumber wawancara. Di dalamnya terdapat narasumber, tanggal wawancara, metode komunikasi, misal wawancara secara langsung, telepon, atau via email, dan topik wawancara tersebut. Contoh, John Kay 2010 Februari 2023 Personal Change of the Change. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat karya tulis ilmiah. Karya ilmiah yang baik harus ditulis secara objektif agar karya ilmiah yang dilakukan memiliki manfaat bagi masyarakat. Karena tujuan karya tulis ilmiah dibuat untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Membuat karya tulis ilmiah perlu dilakukan mengikuti aturan atau pedoman penulisan karya tulis ilmiah. Ada 3 tahap yang dapat dilalui untuk dapat menghasilkan karya tulis ilmiah yang baik dan tidak bertentangan dengan pedoman penulisan karya tulis ilmiah, yaitu tahap pra-penulisan, tahap penulisan, dan yang terakhir yaitu tahap pasca penulisan. Yang pertama yaitu tahap pra-penulisan. Tahap ini merupakan tahap awal yang harus dilalui oleh seorang penulis. Pertama, penulis harus menentukan tema, topik, dan judul karya ilmiah. Tema merupakan hal yang masih sifatnya sangat umum. Tema memiliki jangkauan yang sangat luas. Langkah berikutnya yaitu menyederhanakan tema menjadi yang lebih sempit lagi. Pengidentifikasian masalah dilakukan dengan menjabarkan masalah yang mungkin timbul, tergantung dari hasil identifikasi. Hasil dari identifikasi masalah kemudian dipilih salah satu untuk dikembangkan menjadi masalah utama penelitian. Itu yang disebut dengan judul. Cara membuat judul karya ilmiah dapat dilakukan dengan menentukan unsur apa dan di mana. Kedua, penulis melakukan perumusan masalah terkait judul yang dipermasalahkan. Perumusan masalah yaitu merinci permasalahan yang timbul akibat pengembangan judul penelitian. Rumusan masalah tersebut yang akan dibahas dalam proses penelitian untuk ditemukan solusinya. Ketiga, penulis menentukan data penelitian dan sumber referensi penulisan. Sumber referensi penulisan dapat berupa buku, jurnal ilmiah, karya tulis lain, dan artikel dalam media cetak maupun elektronik. Keempat, untuk menghasilkan karya tulis yang baik, penulis perlu membuat kerangka karangan. Kerangka karangan berfungsi untuk mempermudah penulis saat proses penulisan dan menghindari kegandaan topik dan membantu penulis agar tidak kehilangan ide penulisan. Kelima, apabila penelitian yang dilakukan merupakan survei lapangan, maka penulis membutuhkan kuesioner. Kuesioner disusun untuk memetakan objek penelitian. Kuesioner hendaknya diuji validitas dan uji reliabilitas terlebih dahulu untuk memastikan instrumen surveinya akurat. Berikutnya merupakan tahap penulisan. Tahap ini merupakan proses penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah ditulis menggunakan kalimat efektif. Penulisan karya ilmiah memperhatikan pedoman penulisan karya ilmiah. Hendaknya penulis mengetahui tujuan diadakannya penelitian. Tujuan umum penelitian diadakan yaitu untuk menyelesaikan masalah dan menjawab hipotesis. Tahap ini merupakan pengolahan dan analisis data. Penulis hendaknya membuat draft penulisan yang ditulis secara jelas. Tulisan harus bisa dipahami oleh penulis sendiri dan pembacanya kelak. Dan yang terakhir yaitu tahap pasca penulisan. Tahap ini merupakan tahap akhir yang dilakukan penulis setelah melakukan proses penulisan. Tahap pasca penulisan berisi tahap penyuntingan karya tulis. Karya tulis ilmiah yang sudah selesai ditulis hendaknya disunting. Penyuntingan dilakukan untuk memastikan kualitas tulisan. Pada tahap ini, penulis bisa memperbaiki tulisan yang mengalami salah ketik.
Selain itu, penulis juga bisa menambahkan tulisan yang dirasa kurang atau menghapus tulisan yang dirasa tidak perlu. Yang keenam ada konvensi. Konvensi naskah yaitu aturan penyusunan naskah. Aturan itu dibuat oleh penerbit untuk ditaati oleh penulis naskah. Konvensi naskah biasanya mengatur ukuran kertas, jenis kertas, batas tepi penulisan naskah, jenis tulisan, ukuran huruf, dan sistematika penulisan. Ukuran kertas. Ukuran kertas yang digunakan tergantung kebijakan penyelenggara. Ukuran kertas umumnya menggunakan kertas jenis HVS berukuran A4, F4, atau kuarto. Batas tepi. Batas tepi biasa disebut dengan margin. Biasanya batas tepi penulisan bisa menggunakan kertas ukuran A4 dan F4, yaitu tepi atas 4 cm, tepi kanan 3 cm, tepi kiri 4 cm, dan tepi bawah 3 cm. Jenis tulisan. Tulisan atau tipe huruf yang digunakan tergantung dari kebijakan dari penyelenggara. Tipe huruf yang umum digunakan yaitu Times New Roman, Arial, dan Calibri. Penomoran. Penomoran dalam karya ilmiah terbagi menjadi 2 jenis. Jenis pertama, penomoran menggunakan angka Romawi. Jenis kedua, penomoran menggunakan angka Arab. Sistematika penulisan. Sistematika penulisan merupakan pengurutan penulisan karya ilmiah. Sistematika secara umum dibagi menjadi 4, yakni bagian pra-pendahuluan, bagian inti, bagian penutup, dan bagian pendukung. Yang ketujuh ada makalah. Makalah merupakan karya tulis ilmiah sederhana yang membahas masalah berdasarkan logika, pustaka, dan fakta untuk disajikan dalam diskusi dan forum ilmiah lainnya. Makalah dibagi menjadi 2 jenis, yakni makalah biasa dan makalah posisi. Penyusunan makalah dimulai dari sampul, halaman pra-pendahuluan, dan halaman isi. Pembuatan sampul hendaknya disamakan dengan konvensi penulisan naskah milik lembaga atau universitas. Hal itu untuk menciptakan keseragaman produk karya tulis ilmiah di lembaga tersebut. Jenis-jenis makalah. Berikut ini adalah jenis makalah berdasarkan jenis kajiannya antara lain. 1. Makalah deduktif. Makalah deduktif merupakan makalah yang didasarkan pada kajian teoritis yang mana relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Yang kedua ada makalah induktif. Makalah induktif merupakan jenis makalah yang ditulis berdasarkan data empiris yang sifatnya objektif berdasarkan apa yang didapatkan dari lapangan tapi tetap relevan dengan pembahasannya. Yang ketiga adalah makalah campuran. Makalah campuran yaitu jenis makalah yang disusun atau ditulis berdasarkan kajian teoritis dan juga data empiris. Itu artinya makalah campuran ini merupakan penggabungan antara makalah deduktif dan juga makalah induktif. Di dalam makalah campuran ada 6 kategori berdasarkan subjek rumusan masalah yang dibahas, yakni makalah ilmiah. Makalah ilmiah pada dasarnya digunakan untuk karya tulis hasil studi ilmiah yang berisi tentang masalah dan pembahasan. Perlu Anda perhatikan bahwa jika dilihat dari segi prinsip dan juga prosedur ilmiahnya, makalah ilmiah akan menyerupai laporan penelitian sederhana, di mana makalah ilmiah umumnya ditulis sebagai suatu saran pemecahan masalah secara ilmiah. Pastinya penulis makalah ilmiah juga akan membutuhkan studi perpustakaan dan hal tersebut terlihat pada revisi yang dicantumkan. Yang B ada makalah kerja.
Makalah kerja biasanya akan dibaca pada seminar makalah kerja, di mana hal itu akan disampaikan dalam bentuk argumentasi dalam suatu hasil penelitian. Di dalam makalah kerja dibacakan itu harus ada masalah yang diusung. Penyampai makalah kerja telah memasukkan asumsi dan juga hipotesis untuk menjawab masalah. Berdasarkan isi makalah yang demikian, maka akan timbul diskusi. Yang saya ada makalah kajian. Makalah kajian adalah makalah salah satu istilah yang digunakan untuk karya tulis ilmiah yang berupa saran pemecahan suatu masalah yang sedang kontroversial tanpa adanya maksud untuk dibaca dalam suatu seminar. Yang D, makalah posisi. Makalah posisi adalah makalah yang disusun atas permintaan suatu pihak yang berfungsi sebagai alternatif pemecahan masalah yang kontroversial. Adapun prosedur yang dipakai sebagai pembahasan dan penulisannya dilakukan secara ilmiah. Selanjutnya ada E, makalah analisis. Makalah analisis adalah jenis makalah yang objektif empiris. Adapun sumber data yang diperoleh berdasarkan pengalaman yang didapatkan dari penemuan, percobaan, dan juga pengamatan yang sudah dilakukan. Selanjutnya terakhir ada F, makalah tanggapan. Makalah tanggapan adalah makalah yang seringkali dijadikan sebagai tugas mata kuliah untuk mahasiswa yang berisi reaksi terhadap suatu bacaan. Sekian video presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.